Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kesuma, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, hari Kamis 30 Januari, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran UKIN saya. Silahkan dan saksikan video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya hadir atau tidak? Rehan tidak hadir. Ada keterangan enggak? Tidak ada. Ya sudah, berarti cuma Rehan yang tidak hadir hari ini. Selainnya hadir semua, ya. Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga terus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar, ya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk ketua kelas terlebih dahulu memimpin berdoa bersama. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa tadi, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain di sekitar kita. Ilmu yang diberikan oleh Allah menjadi berkah baik di dunia maupun di akhirat nanti, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang saling menghargai dan silaturahmi, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari Bapak mau cek dulu semangatnya, ya. Seperti biasa, kita melakukan tepuk semangat terlebih
terlebih dahulu. Sudah tak masih ingat kan tepuk semangat? Ya. Sekarang kita coba 1 2 3 tepuk semangat. Ngat. Ternyata yang keluar adalah semangka. Berarti masih belum semangat ya. Coba semangat yang sangat semangat sekali lagi. 1 2 3. Ternyata dia sudah semangat. Siapa ini gambarnya? Siapa? Kamil aja kah? Robi kah? Robi rambutnya kayak gini memang ya? Ya, siapa yang rambutnya kayak gini yang merasa dia sudah semangat untuk belajar pada hari ini? Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, pada pembelajaran terdahulu atau minggu lalu kita sudah mempelajari, ini ada clue-nya. Kita mempelajari tentang Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad hijrah. Ya kan? Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Di pembelajaran kemarin kita sudah melihat bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Mereka dikejar-kejar oleh para kaum kafir Quraisy ketika mereka ingin pergi hijrah ke kota Madinah. Nah, dari pembelajaran kemarin kita sudah mendapatkan pelajaran tidak pantang menyerah, kemudian tidak takut terhadap ancaman apapun, ya kan? Kemudian gigih dalam berdakwah, dalam berbuat kebaikan. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Nah, pada hari ini, seperti judul tadi, kita akan mempelajari tentang saling menghargai dan silaturahmi, ya. Nah, saling menghargai dan silaturahmi ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 kemarin. Ya. Tepatnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Yang bagaimana bunyinya? Inna khalaqnakum min wa'un wa ja'al Rofu inna innallaha alih. Di dalam Quran surah ayat 13 itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari golongan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah juga menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Supaya saling mengenal, saling menghargai, ya. Iya, tidak bermusuhan, tidak berkelahi, tidak cakar-cakaran, ya. Tidak membuli apalagi. Nah, ini adalah lanjutan dari pembelajaran tersebut. Masih berkaitan dengan toleransi, baik itu sesama muslim maupun dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, ya. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran, Bapak harapkan anak-anak mampu membaca Quran surah At-Tin dengan benar dan tartil. Kemudian setelah berdiskusi, anak-anak dapat menganalisis pesan pokok yang terdapat dalam Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian setelah pembelajaran, anak-anak mampu menuliskan Quran surah At-Tin dengan sesuai kaidah penulisan yang benar, ya. Bagaimana makhrajnya, bagaimana bentuk hurufnya, ya kan? Ketika huruf jim di depan, di tengah, di belakang, mereka berubah bentuk. Nah, seperti itu kaidah penulisan dalam bahasa Arab yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita tonton dulu salah satu video ini. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman.
satu. Sudah berangkat tuh. Waduh, tuang lala, aduh, mama, itu semua ya. Ya ampun. Bantuin Kak. Ya kan Kak. Bisa bantuin enggak tuh ya Kak? Nah, itu Kak. Lagi. Yang ini ya Kak. Yang tidak. Iya. Terima kasih lagi. Hebat sekali dengan ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan ada, tidak ada yang pecah. Oh iya deh, karena adik-adik seperti kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi Kak. Iya, masa Kak lagi batuk. Sama jajan. Jangan begitu. Adik-adik seperti kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih harga juga nggak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Sama-sama kakak. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? Hari yang lalu? Ya ampun. Terus kamu sama anak-anak gimana? Kamu yang sabar ya, Bi. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Bunda dan aku ya. Iya. Ini. Mungkin kita semua. Apa lagi ya? Rumah, baju dan filmnya udah dikeluarin. Mau dijual ya? Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Ma? Ini mau sumbangan untuk Cinemi. Cinemi? Temen ngaji Uma ya? Bukan, Kak. Tapi Cinemi sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Minggu hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya serum, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Bima sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Oma sekarang mau bantu mereka. Musa sama Rara tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cinemi. Ya sudah. Tas ini boleh dikasih keliling kan? Tapi itu bukannya tas harga dari Tante Dewi. Iya, sekarang pasti Mimi gak punya tas buat sekolah. Lagian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih Nina. Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang bisa bulan lalu. Mungkin disuruh Aloy sama Lining. Kalian yakin memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Mama. Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Mama bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Mama. Kakak bantu ya. Kamu mau bantu tuh? Nah, sudah? Kita sudah nonton tadi videonya. Yang pertama, Nusa dan Rara membantu orang kesusahan. Apa? Orang kesusahan. Orang kesusahannya tadi itu beragama apa? Kira-kira kalau dari bahasanya dia bilang puji Tuhan. Nah, dia beragama Kristen ya. Meskipun dia beragama Kristen,
dia berbeda warna kulit, dia berbeda bentuk rambut, tetap ditolong oleh Nusa dan Rara, ya. Kemudian dari mamanya Nusa dan Rara menolong temannya yang beragama apa kira-kira tadi? Agama apa yang namanya Mei Mei? Iya, agama Cina, Konghucu, ya. Meskipun berbeda agama, mereka berteman. Bahkan ketika kesusahan pun, mereka saling tolong-menolong, ya. Nah, yang kita dapatkan dari video itu tadi adalah setiap ciptaan Allah itu, mau dia beragama apapun, mau dia dari suku apapun, mau dia jenis kelamin apapun, wajib kita saling tolong-menolong, wajib kita terus membantu, saling menghargai, tidak merusak fasilitas ibadah mereka, tidak mengganggu ibadah mereka, tidak memusuhi mereka. Bahkan kita tidak memerangi orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu adalah inti pokok dari video yang ditampilkan tadi. Nah, selanjutnya di dalam Quran surah At-Tin ini ada salah satu ayat yang berkaitan dengan bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk saling menghargai dan menghormati, serta juga untuk terus menjaga silaturahmi. Sekarang coba kita baca bersama-sama. Ta'awuz dulu ya. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في الإنسان تقويم ثم رددناه أسفل سافلين illalladzina amanu wa amilus falahum ajrun fama yukadzibuka alaihissallahu hakimin sadaqallah. Ya, dari Quran surah At-Tin ini berkaitan dengan video yang sudah kita tonton tadi. Nah, apa artinya dari surah At-Tin ini? Coba kita lihat. Ayat pertama. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ayat ini, salah satu ayatnya di ayat keempat, sesungguhnya kami, yaitu adalah Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada manusia yang dibeda-bedakan.
mau dia warnanya hitam, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia orang Timur, mau dia orang Jawa, orang Sunda, semuanya diciptakan Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kalau sekarang kita tahu Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, apakah kita harus membuli orang lain karena fisiknya? Nah, apakah kita harus memusuhi orang lain karena berbeda bentuk rambut dengan kita? Nah, ya, kita mengetahui bahwa semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki bentuk yang sebaik-baiknya. Mau Kamil yang rambutnya lurus, atau siapa nih Arjun yang rambutnya keriting, tidak ada yang dibedakan. Nah, siapa yang keriting? Sanu berarti. Nah, Sanu yang rambutnya keriting tidak ada yang dibedakan oleh Allah. Semuanya disebut Allah sebagai makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Namun, apa yang membedakan manusia itu di sisi Allah adalah di ayat ke-5 dan ke-6. Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Siapa itu? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Itu adalah orang yang akan ditempatkan di sisi Allah di surga. Sedangkan orang-orang yang ditempatkan serendah-rendahnya adalah mereka yang mendustakan tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Mereka yang durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusan Allah, ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita sudah tahu di dalam surah At-Tin itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa ini kira-kira? Bukan, setiap manusia itu sama, ya. Tidak ada yang membeda-bedakan. Semua ciptaan Allah itu sama. Tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah saling menghargai perbedaan yang tampak di kita tersebut. Yang kedua adalah orang yang beriman, ya, beriman, orang yang bertakwa, beribadah kepada Allah, maka dia akan ditempatkan Allah ke sisinya Allah di surga. Kemudian orang yang durhaka dan tidak mentaati utusan-utusan Allah akan dimasukkan apa ini? Iya, akan dimasukkan ke dalam api neraka, ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya, ya. Nah, sekarang Bapak mau bagi kelompok dulu. Kita tadi sudah mengetahui bahwa pokok surah At-Tin. Kita sudah membaca surah At-Tin. Ya, di sini ada 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok memiliki tugas yang berbeda dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berbeda. Ya, ini Bapak jelaskan terlebih dahulu. Akan membahas tentang pokok-pokok Quran surah At-Tin. Yang kedua, kelompok 2 akan membahas tentang tulisan-tulisan yang terdapat di dalam Quran surah At-Tin. Dan yang kelompok 3 akan membahas mengenai terjemahan daripada Quran surah At-Tin tersebut. Nanti setiap kelompok maju satu per satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siap? Ya, sekarang silahkan akan Bapak bagikan dulu kelompoknya. Baik, semua sudah membagi kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1, yang di tengah ini adalah kelompok 2, dan yang di paling pojok adalah kelompok 3. Nah, sekarang sesuai yang sudah Bapak kasih tahu tadi, masing-masing kelompok akan mengerjakan sesuai dengan lembar kerja tugasnya masing-masing, ya. Silakan nanti sambil Bapak kasih instruksinya sambil kalian mengerjakan. Nah. Ya, nih, biar kerjanya sama-sama. Ya, nanti sambil Bapak jelaskan, Bapak bagikan dulu ya. Nah. Kan ke depan dulu. Bapak kasih tahu dulu
bagaimana cara mengerjakan lembar kerjanya. Yang kelompok pertama terlebih dahulu. Di situ sudah Bapak buatkan atin. Artinya apa atin tadi, ya kan? Kemudian dia adalah langsung isi yang bagian pesan pokok di dalam surah atin sesuai dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Paham? Ya, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 kalian silahkan kalian tulis kembali Quran surah atin itu sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Hurufnya, terus tanda bacanya, ya. Sesuaikan dengan apa yang ada di contoh di situ. Dan kelompok 3 ini yang akan menghubungkan yang mana sesuai dengan terjemahan yang ada di lembar kerja tersebut. Nih ya, ini contoh. Ayat pertama, watini wa zaitun. Artinya adalah demi buah tin dan buah. Nah, jadi kalian nanti tinggal kasih garis di sini demi buah tin dan buah zaitun. Seperti itu ya. Kalian kasih garis di lembar kerja tugasnya itu. Paham semuanya? Sudah paham? Ya. Ini tadi diisi sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Ya. Tulis sudah. Ya, yang lain juga mengerjakan seperti itu tadi. Ya, digaris begitu. Kalau yang ini kan watini wa zaitun yang mana? Ya, yang keduanya waturisinin di nomor. Oh ya sudah, betul. Nah, tinggal diteruskan aja. Ya, bagaimana sudah selesai semuanya? Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tugas kelompok tadi, sekarang adalah waktunya kita maju ke depan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kira-kira dari kelompok mana yang mau duluan? Ya, silakan kelompok 2. Sudah angkat tangan, silakan maju ke depan. Baik, ini adalah kelompok 2. Ya, mereka maju dan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Penasaran dengan hasil kerja kelompoknya? Penasaran? Oke, sebelum kita lama-lama penasaran, mari kita dengarkan apa yang sudah mereka kerjakan dari LKPD tersebut. Silakan, nih pakai ini. Nah, Hasil kerja kelompok kami setelah menulis surah Atin adalah 1. Terdapat huruf yang berubah ketika disambung dengan huruf lain. 2. Dengan menulis surah Atin kami merasa senang untuk bekerja sama meskipun dari asal yang berbeda-beda. oke, itu ya hasil kerja kelompok kalian. Ya, Pak. Nah, silakan teman-teman yang lain kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, silakan duduk. Ininya dibawa. Oke. Baik, itu tadi dari kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3. Mereka akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya adalah kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Ya, sekarang silakan dengarkan terlebih dahulu hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Silakan. Hasil kerja kami di kelompok 3 adalah 1. Semakin mengetahui dan memahami terjemah surah Atin. 2. Dalam terjemah surah Atin, kami bekerja sama dengan baik sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan benar. Ya, kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, terima kasih untuk kelompok 3 sudah berani maju dan membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan, duduk dulu. Kelompok 1, mereka akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok mereka. Ya, silakan dengarkan dengan baik dan seksama. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Pesan pokok dalam surah Atin adalah agar manusia saling menghargai. 2. Agar manusia dapat hidup berdampingan dengan damai bersama-sama. Ya, itu tadi dari kelompok 1. Ya, silakan kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil. Ya.
menyampaikan hasil kerja kelompoknya dengan sangat baik. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah. Baik, setelah kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Bapak ingin kalian bertanya untuk masing-masing kelompok. Ya, silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk bertanya kepada kelompok yang kedua. Ya, Bapak silakan. Silakan. Ini pakai ini. Ya, silakan bertanya. Apa kesulitan menulis surah Atin? Ya, yang ditanyakan oleh kelompok 1 adalah apa kesulitan dalam menulis surah Atin. Silakan dari kelompok 2 yang mau menjawab. Kesulitannya adalah menulis dengan rapi dan merubah bentuk huruf hijaiyah. Ya, itu adalah jawabannya. Sudah paham dari kelompok 1? Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok. Ya, terima kasih. Sekarang dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Bapak persilakan, siapa yang mau bertanya? Ayat berapa yang menerangkan tentang hari pembalasan? Ayat berapa yang apa tadi? Ayat berapa yang menerangkan tentang hari pembalasan? Ya, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Saling menghargai. Ini dipakai mic-nya. Saling menghargai. Ya, jawabannya adalah saling menghargai. Nah, sekarang sudah semuanya bertanya dan semuanya mengerti. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baik, setelah tadi bekerja kelompok bersama, saling bertanya jawab antar kelompok, semoga pemahaman kita tentang Quran surah Atin ayat 1 sampai 8 ini semakin dalam dan semakin paham mengenai apa tadi, saling menghargai dan saling bertoleransi, ya, bersilaturahmi antar sesama manusia, tidak bermusuh-musuhan, tidak saling olok-olokan, karena tadi di dalam Quran surah Atin dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik. Nah, jadi mau dia pendekkah sekaki, mau dia tinggikah seatap, tetap itu ciptaan Allah yang paling baik, ya. Nah, sekarang waktunya kuis, ya. Kuis ini akan Bapak tunjuk satu orang. Yang pertama, ya, setelah tadi kita mempresentasikan, selanjutnya adalah Bapak mau mengevaluasi sedikit dengan waktunya kuis, ya. Oke, pertanyaan pertama Bapak tunjuk Tasya Kamila. Surah Atin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Ya, dari 8 ayat. Lanjut. Nomor 2 Bapak tunjuk Asmi untuk menjawab. Pertanyaannya adalah apa saja perintah yang terdapat dalam surah Atin? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Oke, yang nomor 3, silakan Asmi. Yang nomor 3 Bapak tunjuk Mufidah Salsabila. Pertanyaannya, siapa orang yang akan direndahkan berdasarkan janji Allah dalam Quran surah Atin? Durhaka kepada Allah dan tidak menuruti utusan Allah. Ya, orang yang durhaka kepada Allah dan tidak menuruti utusan Allah. Utusan Allah itu siapa? Utusan Allah itu adalah nabi-nabi Allah terdahulu sampai Nabi Muhammad. Oke. Baik, sekarang kasih tepuk tangan untuk Tasya, Azmi, dan juga Mufidah terlebih dahulu. Nah, karena mereka sudah berani untuk menjawab, mereka juga berani untuk berbicara di tengah-tengah kelas, ya, menyampaikan jawaban mereka masing-masing. Benar dan salah itu tidak masalah. Yang penting kita terus mau belajar, ya. Kita terus mau belajar, kita terus mau berkembang dengan apa yang kita pelajari setiap harinya. Baik, anak-anak, perhatikan. Setelah kita tadi mempelajari, yang pertama kita tadi menonton, ya kah? Nah, yang kedua kita membaca surah Atin. Ketiga, kita mengetahui terjemah surah Atin. Yang keempat, kita bekerja kelompok sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Yang kelima, kita maju mempresentasikan hasil kelompok kita. Kemudian kita bertanya jawab antar kelompok dan Bapak memberikan kuis sebagai penutup dari pembelajaran tadi. Nah, sekarang
Bapak minta untuk siapa yang belum? Berarti Arjun. Silahkan Arjun. Bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Boleh misalnya senang, boleh misalnya tidak senang karena apa? Senangnya juga karena apa? Silakan Arjun. Arjun menyampaikan perasaannya hari ini dalam pembelajaran. Akan Bapak tuliskan di sini. Nanti kita bisa tahu semuanya, ya. Silakan. Perasaan saya senang hari ini karena mendapatkan ilmu. Arjun senang karena mendapat ilmu baru, ya. Mendapat ilmu baru. Itu tadi dari Arjun. Coba Bapak mau yang perempuannya berarti Yumna. Sini. Selanjutnya Bapak tunjuk Yumna Verda menyampaikan perasaannya tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana Yumna? Senang tapi terlibat aktif. Oh, Yumna bilang senang, tapi dia mau lebih banyak terlibat aktif dalam pembelajaran. Ingin terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, coba ya, kita satu lagi. Siapa kira-kira yang paling? Nah, boleh Alifa. Nah. Silakan Alifa, tuh mic-nya. Refleksi hari ini adalah Alifa. Bagaimana Alifa perasaannya hari ini? Saya senang, tapi Senang, terus apa lagi? Kira-kira minggu depan masih mau belajar enggak? masih Pak. Dan semangat untuk belajar minggu Dapat. semangat belajar minggu depan. Lebeu. Oke. Lebeu. Nah, anak-anak, perhatikan. Di sini adalah refleksi pembelajaran. Ini Bapak buat online, ya. Ke WA wali murid masing-masing. Silakan di rumah kalau kalian juga punya pendapat sendiri, kalian boleh juga menuliskan bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini, ya. Kalian bisa menuliskan apapun, bebas, tidak ada nilai, tidak ada judgement di dalam merefleksikan hasil belajar ini. Baik anak-anak, siap? Siapa? Oke. Terima kasih sudah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diam dulu. Dengarin dulu. Nah, kita tadi sudah mempelajari bagaimana bertoleransi. Jadi Bapak tidak ada lagi mendengar di antara siswa kelas ini yang saling membuli, saling bermusuhan, saling berkelahi, mau itu cowok dengan cewek, Jawa dengan apapun itu, tidak ada permusuh. Kita manusia diciptakan untuk berdamai oleh Allah. Adakah ayat dari Al-Quran yang menceritakan Allah menciptakan manusia untuk bermusuhan? Tidak ada kan? Adanya Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal, ya, untuk saling mengenal, saling menghormati, bertoleransi dan berbaik hati di antara sesama manusia, ya. Baik. Di minggu depan kita akan mempelajari tentang lanjutan dari Quran surah dari pemateri yang ini adalah hadis mengenai silaturahmi, ya. Dari hadis itu kita akan mengetahui bagaimana cara bersilaturahmi, apa saja manfaat silaturahmi sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis, ya. Oke, Bismillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Terima kasih semuanya sudah antusias dalam pembelajaran.
Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.